Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa, yaitu Leo Sumardi dan Divriandi alias Kudev, dalam perkara pemanenan sawit dalam kawasan hutan pada Rabu 16 April 2025. Para tersangka dijatuhi vonis hukuman 3 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ditambah denda 1,5 miliar rupiah. Vonis tersebut memang lebih ringan jika dibandingkan tuntutan JPU, yaitu hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan yang dijalani. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pos Belitung, yaitu Dede Suhendar. Baik rekan Dede, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Airin dan Tribunars, dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan, memang benar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa yang diketahui bernama Leo Sumardi dan juga Dipriandi alias Kudep dalam perkara pemanenan sawit dalam kawasan hutan pada hari Rabu, tanggal 16 April kemarin. Majelis Hakim yang diketuai Septriandri yang beranggotakan Beni Wijaya dan Frans Lukas Yanipar itu menjatuhkan vonis penjara kepada para terdakwa selama 3 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Jika kita melihat dibandingkan dengan tuntutan JPU, memang vonis yang diberikan Majelis Hakim ini lebih ringan, pemirsa. Karena sebelumnya JPU menuntut para terdakwa ini dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan yang dijalani, ditambah juga denda 1,5 miliar rupiah dengan catatan apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan penjara selama 6 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan beberapa barang bukti seperti barang bukti 1 unit mobil truk dirampas untuk disita negara dan juga uang tunai sebagai pengganti barang bukti tandan buah sawit sejumlah 14,1 juta juga dirampas untuk negara. Sedangkan sisa barang bukti berupa tombak dan juga sisa tandan buah segar sawit itu diperintahkan untuk dimusnahkan. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Sapitri Apriwani, menjelaskan beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan vonis dalam perkara tersebut. Yang pertama, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum selama persidangan bahwa kasus tersebut awalnya bermula di mana para terdakwa yang merupakan anggota dari kelompok tani hutan sukses bersama ini memiliki kerjasama dengan PT Agro Pertama Sejahtera tertanggal 3 April 2023 yang lalu. Namun dalam perjanjian kemitraan tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Namun dalam persidangan terungkap bahwa kemitraan tersebut memang belum mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, walaupun dari pihak perusahaan sudah mengajukan kepada kementerian. Kemudian yang fakta persidangan yang kedua itu terungkap jika memang belum mendapatkan izin dari kementerian, maka kemitraan tersebut juga belum bisa dilegalkan secara artinya memang kelompok tani ini tidak boleh melakukan panen buah sawit di dalam kawasan hutan produksi Gunung Tikus sebagai lokasi kejadian. Maka bisa dianggap aktivitas tersebut adalah ilegal. Kemudian fakta selanjutnya, hakim juga menemukan bahwa terdakwa Deprianto alias Kudep ini ada mengirimkan uang secara langsung kepada PT APS selaku mitra mereka. Menurut pengakuannya, ditambah keterangan saksi Andri Ginting selaku manajer PT APS, uang tersebut dibayarkan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Padahal sebelumnya kemitraan antara kelompok tani dengan perusahaan ini belum ada perizinan dari kementerian. Kemudian dan fakta selanjutnya, TBS yang dipanen oleh para terdakwa ini ternyata telah dijual dengan beberapa pihak seperti melibatkan saksi Jaka Ramadan, ada juga saksi Denny Firdaus, ada PT BAT dan juga CP BJA. Sehingga dalam perkara tersebut Majelis Hakim juga telah menetapkan para tersangka baru yang melibatkan 6 orang dan juga 3 perusahaan. Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan karena tuntutan ini bersifat kumulatif, maka sesuai dengan petunjuk pasal 93 huruf A undang-undang tersebut, maka Hakim memilih tindak pidana yang bersifat alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, sehingga hakim memutuskan memilih pidana penjara kepada para terdakwa. Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa merasa kecewa dengan putusan majelis hakim tersebut. Menurutnya, para klien mereka ini tidak pernah melakukan perambahan hutan dan memang tidak ada kejelasan terhadap status hutan tersebut, sehingga mengorbankan 2 orang masyarakat. Demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Dede atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.